Namanya Rehan. Usianya baru menginjak 20 tahun. Baru saja lulus dari SMK jurusan teknik otomotif. Dan sekarang bekerja sebagai montir di sebuah bengkel kecil milik pamannya di pinggiran kota. Hidupnya sederhana. Tak banyak mimpi besar selain ingin membahagiakan ibunya yang seorang janda sejak ia kecil. Ayah Rehan meninggal dunia saat ia baru masuk SD. Dan sejak saat itu, ibunya membesarkannya seorang diri. Hingga suatu hari, hidup Rehan mulai berubah. Saat sebuah motor matic rusak parah, datang dibawa seorang wanita berhijab yang usianya jauh lebih matang. Dari wahannya, jelas terlihat bahwa ia bukan gadis muda, tapi juga bukan perempuan tua. Di belakangnya, 5 anak kecil berlari-lari, riuh memanggil, IBU. Rehan yang sedang membersihkan karburator motor, sontak menghentikan pekerjaannya. Memperhatikan wanita itu yang tampak kerepotan mengatur anak Kenania, sambil membawa motor mogok. "Permisi mas, motor saya mogok sejak tadi di jalan." "Bisa depan?" tanya wanita itu, dengan suara pelan dan sopan. Rehan mengangguk. "Iya bu, sini saya bantu dorong dulu ke dalam." Wanita itu bernama Mbak Winda. Berusia 32 tahun, seorang janda dengan 5 anak yang masih kesel-kesel, mulai dari usia 10 tahun, hingga balita. Suaminya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu, dan sejak itu, ia harus berjuang sendiri menghidupi anak Kenania, dengan membuka usaha catering rumahan. Hari itu motor Winda rusak karena overheat, dan Rehan menyelesaikannya dalam waktu 2 jam. Sambil menunggu, Winda duduk di kursi plastik bengkel, menemani kelima anaknya makan jajanan yang ia bawa. Rehan sempat memperhatikan cara Winda menenangkan anak Kenania yang rewel dan bertengkar. Wajahnya lelah, tapi sabar. Matanya seperti menyimpan lautan cerita. Entah kenapa, hati Rehan terasa hangat. Sejak pertemuan itu, Winda beberapa kali datang ke bengkel, kadang motor rusak, kadang hanya beli bensin, dan sesekali antar makanan catering untuk paman Rehan yang memang pelanggan tetapnya. Perlahan, Rehan dan Winda mulai sering bertukar sapa, bahkan berbincang lama ketika bengkel sepi. "Ibu anak 5, tapi wajahnya masih kayak umur 25, celetuk Rehan suatu sore. Winda tertawa kecil. "Masih muda ya Mas Rehan?" Lidahnya juga masih manis. Senyuman itu mulai mengisi hari-hari Rehan. Entah sejak kapan, ia menunggu-nunggu kedatangan Winda. Meski tahu jurang usia dan status mereka terlalu jauh, hati Rehan tak bisa berbohong. Ia jatuh cinta kepada janda beranak 5, dan sejak saat itulah, kehidupan Rehan mulai memasuki babak baru. Babak yang akan mengubah segalanya. Sejak pertemuan pertama itu, Rehan merasa pikirannya selalu dipenuhi oleh bayangan Mbak Winda. Wajah teduhnya, suaranya yang lembut, dan caranya menenangkan 5 anak yang selalu ribut, tapi tampak begitu disayanginya. Setiap kali motor Beat putih milik Winda melintas di depan bengkel, jantung Rehan seperti berdegup lebih cepat dari biasanya. Rehan tahu, perasaannya tidak masuk akal. Dia baru 20 tahun, belum punya tabungan cukup, dan masih numpang hidup di rumah ibunya. Sementara Winda, seorang janda beranak 5, punya tanggungan besar, dan jelas sudah pernah melalui banyak hal dalam hidupnya. Tapi hati tak bisa memilih kepada siapa ia akan jatuh. Suatu sore, saat bengkel mulai sepi, Winda datang lagi. Kali ini, bukan karena motornya rusak, tapi hanya ingin mengantar nasi kotak pesanan paman Rehan. Kelima anaknya menunggu di atas motor, sambil mengunyah kue basah. Winda menghampiri Rehan, yang sedang mengelap tangan dari oli. "Mas Rehan, ada waktu ngobrol sebentar?" tanya Winda dengan suara hati-hati. Rehan mengangguk. "Tentu bu. Maksud saya, ambil." Mereka duduk di bangku kayu di samping bengkel. Angin sore berhembus lembut. Anak-anak Winda tertawa-tawa di kejauhan. Suasana terasa damai. "Ada apa ya, Mbak?" tanya Rehan sambil menyender santai. Winda menatap Rehan lama. "Saya cuma penasaran. Masih muda, tapi kenapa baik sekali? Nggak risih ngobrol sama janda anak 5 seperti saya?" Rehan tersenyum. "Kenapa harus risih? Saya justru kagum. Ibu kuat, bisa urus semuanya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Saya aja satu hidupnya udah rempong," ujarnya, mencoba bercanda. Winda tersenyum, tapi ada sorot sedih di matanya. "Banyak yang menjauh sejak suami saya meninggal. Teman menjauh, keluarga sendiri pun kadang cuma bisa menghakimi. Saya nggak nyangka, Mas Rehan malah ramah." Rehan menelan ludah, hatinya semakin mantap.
Hari-hari berikutnya, hubungan mereka makin dekat. Anak-anak Winda mulai akrab dengan Rehan, memanggilnya Kak Rehan dengan semangat tiap kali melihatnya. Rehan bahkan mulai mengantar pesanan catering jika Winda kewalahan. Dari sekadar tetangga bengkel, Rehan sudah seperti bagian dari keluarga kecil itu. Namun, diam-diam, Rehan mulai menyusun keberanian untuk bicara serius dengan ibunya. Ia tahu, ini bukan cinta yang akan diterima dengan mudah. Dan, benar saja, saat malam itu ia membuka suara di meja makan, wajah sang ibu langsung berubah. "Rehan, kamu bilang apa barusan?" Suara Bu Rika bergetar. Rehan menunduk, tapi tegas. "Aku serius, Bu. Aku ingin menikah sama Mbak Winda." "Kamu gila. Dia janda. Anak 5. Umurnya hampir 2 kali lipat kamu. Kamu baru 20 tahun, Han. Masa depanmu masih panjang. Kamu pikir hidup semudah itu?" Tapi Rehan tetap teguh. "Aku udah pikirin, Bu. Aku cinta sama dia. Dan aku siap tanggung jawab." Malam itu sunyi. Tapi dalam hati Rehan, badai mulai berputar. Ia sadar, perjalanan cintanya tak akan mudah. Tapi ia lebih takut kehilangan wanita yang telah mengubah pandangannya tentang hidup. Sejak malam pengakuan itu, suasana rumah Rehan menjadi dingin. Ibunya, Bu Rika, tak banyak bicara. Bahkan tak seperti biasanya menyiapkan sarapan pagi. Rehan hanya duduk di meja makan, sambil sesekali melirik ke arah dapur yang sepi. Panggil Rehan pelan. Tak ada sahutan, hanya suara kipas angin yang berderit pelan. Rehan tahu, ibunya kecewa, tapi ia juga tahu, hidup yang ia pilih bukan sekadar tentang cinta tapi tentang bagaimana ia ingin menjadi lelaki yang berarti bagi orang lain. Tahun Wenda membuatnya merasa berarti. Di bengkel, Paman Rehan, Pak Suro, juga sudah mendengar kabar itu. "Kamu serius mau nikah sama Winda?" tanya Pak Suro tanpa basa-basi. Rehan mengangguk pelan. "Saya tahu berat, Om. Tapi saya nggak main-main. Saya cinta sama dia dan anak-anaknya." Pak Suro menghela napas panjang. "Dia wanita baik, tapi kamu masih muda, Han. Nikah itu bukan cuma soal perasaan. Kamu siap jadi ayah dari 5 anak. Kamu siap kalau mereka sakit, sekolah, biaya makan, biaya makan." Pertanyaan itu menghantam dada Rehan. Tapi ia tidak mundur. "Saya nggak punya banyak uang, Om. Tapi saya punya niat. Saya mau kerja lebih keras. Saya mau belajar. Saya nggak takut susah." Ucapan itu membuat Pak Suro terdiam sejenak. Mungkin ia mulai melihat bahwa keponakannya yang dulu pemalu, kini tumbuh menjadi lelaki yang siap berjuang. Sore itu, Rehan mengunjungi rumah Winda. Anak-anak langsung menyerbu pintu depan, menyambutnya dengan tawa dan pelukan. Winda, yang sedang menyiapkan pesanan nasi kotak, menoleh dengan senyum kaget. "Mas Rehan, tumben datang sore-sore." Rehan berdiri di depan dapur, menarik napas dalam-dalam. "Pihak Winda, saya udah ngomong sama ibu saya." Winda langsung terdiam. Wajahnya berubah tegang. "Dan," tanyanya hati-hati. "Beliau belum setuju," jawab Rehan jujur. "Tapi saya nggak mau mundur." Winda meletakkan centong nasi. "Mas Rehan, jangan buat hidup kamu jadi sulit. Saya bukan perempuan mudah. Saya bawa 5 anak. Saya bawa beban masa lalu. Hidup saya nggak ringan." Rehan melangkah lebih dekat. "Justru itu yang bikin saya makin yakin. Mbak bukan perempuan lemah. Saya lihat Mbak berjuang setiap hari, dan saya ingin ikut bantu Mbak berjuang." Air mata menetes pelan di pipi Winda. Mungkin karena haru, mungkin karena takut. "Mas, jangan buang masa muda kamu buat saya. Kamu bisa punya gadis cantik, tanpa beban, tanpa masa lalu." Rehan menggenggam tangan Winda. "Tapi nggak semua gadis bisa buat saya jatuh cinta seperti Mbak. Dan gak semua cinta mengajarkan saya arti tanggung jawab. Mbak yang mengajarkan itu." Winda menunduk. Momen itu hening, namun penuh makna. Di luar rumah, suara anak-anak bermain masih terdengar. Mereka belum tahu bahwa hidup mereka akan segera berubah. Jika cinta ini diperjuangkan sampai akhir, hari-hari Rehan kini jauh berbeda. Pagi ia bekerja seperti biasa di bengkel. Siang hingga sore, ia bantu Winda mengantar pesanan catering. Dan malamnya, ia menyempatkan diri mengobrol dengan anak-anak Winda, atau sekadar membantu mereka mengerjakan PR. Semua dilakukan dengan senang hati bukan karena terpaksa, tapi karena ia merasa bagian dari mereka. 5 anak itu bukan halangan,
justru menjadi alasan mengapa cintanya semakin kuat. Si sulung, Raka, 10 tahun, mulai akrab dengan Rehan. Awalnya canggung, tapi setelah Rehan membantu memperbaiki mobil mainan miliknya, Raka mulai terbuka. "Kak Rehan bisa bikin robot nggak?" tanyanya suatu malam. Rehan tertawa. "Bikin hati ibu kamu luluh aja udah susah. Apalagi robot." Yang paling manja adalah Naila. Usia 6 tahun, ia suka duduk di pangkuan Rehan sambil mendengarkan cerita sebelum tidur. Suatu malam, Naila berkata polos, "Kak Rehan lucu. Kalau nanti Kak Rehan nikah sama ibu, aku boleh ikut tidur di kamar kalian nggak?" Rehan tersedak. Winda yang mendengarnya dari dapur hanya tersenyum geli. Meski air matanya mengambang, ia tidak pernah membayangkan akan ada laki-laki seusia Rehan yang mau repot-repot hadir dalam hidup mereka. Tapi kenyataan itu sedang terjadi di hadapannya. Namun tak semua berjalan mulus. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik di belakang. "Masih muda kok, nempel sama janda anak 5. Apa nggak sayang masa muda?" Pasti cewek itu ngelirik hartanya. Tapi si Rehan juga bukan siapa-siapa. Winda jadi enggan keluar rumah. Rehan tahu bisikan itu melukai harga dirinya. "Mbak, jangan dengerin omongan orang," kata Rehan sambil menyerahkan kantong berisi bahan makanan hasil dari lembur semalaman di bengkel. "Orang boleh ngomong apa aja, tapi yang hidupin keluarga ini bukan mereka, tapi kita." Winda menatap Rehan dengan mata berkaca-kaca. "Mas, saya takut. Saya takut kamu nyesel. Dunia kita beda." Rehan menggenggam tangannya. "Saya justru bersyukur, karena Mbak, saya ngerti arti kerja keras. Karena anak-anak, saya jadi tahu arti jadi dewasa." Tak lama setelah itu, Rehan nekat mencari kerja tambahan. Ia mendaftar sebagai kurir malam di jasa pengiriman barang. Agar bisa menabung untuk pernikahan yang mulai ia rancang, diam-diam. Dalam sebulan, tubuhnya makin kurus, tapi senyumnya tak pernah pudar. Ibunya masih diam, tapi Rehan tahu waktunya belum tiba. Ia hanya ingin satu hal, membuktikan bahwa cintanya bukan sekadar emosi sesaat, tapi keputusan hidup yang ia pertahankan dengan kesungguhan. Dan sore itu, saat ia pulang ke rumah Winda, Naila berlari sambil membawa gambar coretan krayon. "Aku gambar Kak Rehan sama ibu pegang tangan. Terus di belakang ada aku, Raka, Adit, Nisa, sama baby," katanya ceria. Rehan memandangi gambar itu. Matanya memanas. Mungkin inilah gambaran keluarga yang selama ini ia cari. 2 bulan sudah Rehan menjalani hidup seperpadat. Siang di bengkel, malam jadi kurir. Dan di sela-selanya tetap menyempatkan waktu untuk Winda dan kelima anaknya. Tubuhnya sering kelelahan, tapi semangat di matanya tak pernah padam. Tabungan hasil lembur mulai terkumpul. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli cincin sederhana dan menyiapkan lamaran kecil-kecilan. Rehan ingin menunjukkan keseriusannya, bukan hanya kepada Winda, tapi juga pada dunia yang terus meragukannya. Sore itu, Rehan datang ke rumah Winda dengan kemeja rapi, celana bahan, dan sepatu yang sudah lama ia simpan khusus untuk acara penting. Di tangannya, kotak kecil beludru biru tergenggam erat. Winda yang membuka pintu langsung terpaku melihat penampilan Rehan. "Mas, tumben rapi banget. Ada apa?" Rehan tersenyum gugup. "Mbak, boleh ngobrol sebentar?" "Sama anak-anak juga." Winda mengangguk. Mereka duduk di ruang tengah. Kelima anaknya yang sedang bermain menghentikan aktivitas dan memandang Rehan penasaran. Dengan suara sedikit gemetar, Rehan mengeluarkan kotak cincin itu dan membukanya. "Ambil, selama ini saya belajar banyak dari Mbak dan anak-anak. Saya bukan siapa-siapa. Saya masih muda, belum mapan, tapi satu hal yang saya tahu pasti, saya ingin menjadi bagian dari keluarga ini selamanya." Winda menutup mulutnya. Syok, mata anak-anak membelalak. "Saya ingin melamar Mbak, bukan cuma jadi suami, tapi jadi ayah buat anak-anak ini. Boleh Mbak?" Hening. Winda menangis. Tak bisa bicara. Anak-anak saling berpandangan. Lalu Naila berteriak, "Ya, Kak Rehan mau nikah sama ibu." Rehan tertawa, terharu, dan langsung memeluk Naila yang melompat ke pelukannya. Winda masih tak berkata apa-apa, tapi senyumnya perlahan mengembang di tengah air mata. Namun, malam itu juga, kabar lamaran itu sampai ke telinga Burika. "Apa? Kamu beneran lamar dia? Kamu pikir hidup itu dongeng?" "Rehan,
Kamu bikin malu keluarga? Teriak Bu Rika sambil melemparkan surat lamaran kerja Rehan ke meja. Rehan hanya diam, tapi wajahnya tak lagi ragu. Aku tahu ini berat buat ibu. Tapi ibu selalu bilang, jadi laki-laki itu harus berani tanggung jawab. Ini tanggung jawab yang aku pilih. Bu Rika terdiam, air matanya mengalir. Kamu tahu Rehan, kamu satu-satunya harapan ibu. Ibu cuma takut kamu sengsara. Rehan mendekat, memeluk ibunya. Bu, justru karena ibu yang ajarin aku jadi kuat, aku berani ngelangkah. Tolong, jangan jauhin aku karena pilihan ini. Bu Rika tak menjawab, tapi pelukannya mengencang. Malam itu, konflik belum berakhir tapi untuk pertama kalinya, Rehan merasa ibunya mulai membuka celah untuk mengerti. Dan di rumah Winda, cincin itu kini sudah melingkar di jari manisnya. Sebuah awal yang sederhana, untuk perjuangan luar biasa. Sejak lamaran itu, kehidupan Rehan dan Winda terasa semakin nyata. Mereka mulai mempersiapkan pernikahan sederhana. Tak ada dekor mewah atau catering mahal, hanya tenda biru pinjaman tetangga, nasi kotak buatan Winda sendiri, dan niat tulus dari dua hati yang ingin bersatu. Anak-anak tak kalah sibuk. Raka membuat undangan dari kertas gambar, Nisa menempelkan pita, sementara Naila dengan polosnya berkata ke semua tetangga, "Ibu mau nikah sama Kak Rehan, kalian harus datang." Ya, namun semakin dekat hari pernikahan, tekanan dari luar mulai datang lebih keras. Suatu pagi, Winda mendapati selebaran di pagar rumahnya. Kertas kusut bertuliskan, kata-kata menyakitkan. Nikah karena harta, rebut masa depan anak muda. Malu donggi. Pujanda. Winda membacanya dengan gemetar. Air matanya jatuh. Ia cepat menyembunyikannya sebelum anak-anak melihat. Tapi luka di hatinya tak bisa disembunyikan begitu saja. Malamnya, Winda duduk di teras, termenung. Rehan yang baru pulang mengantar paket, langsung menghampiri. "Mbak, kenapa? Kelihatan capek banget?" tanya Rehan khawatir. Winda menyerahkan selebaran itu tanpa berkata apa-apa. Rehan membacanya. Matanya langsung memanas. "Siapa yang tega begini?" gumamnya dengan rahang mengeras. "Mas, mungkin ini tanda dari Allah. Kalau pernikahan ini cuma akan bikin kamu jadi bahan hinaan, saya nggak mau kamu menyesal," kata Winda lirih, berusaha tegar. Rehan berlutut di hadapannya, menatap langsung ke matanya. "Mbak, denger ya. Aku bukan nikah buat cari pujian orang. Aku nikah karena aku tahu hidupku lebih bermakna kalau dijalani bareng Mbak dan anak-anak." Winda menunduk. "Tapi aku takut, Mas. Aku nggak kuat kalau kamu yang nantinya nyerah." Rehan menggeleng tegas. "Aku lebih takut kehilangan Mbak, karena kita takut sama omongan orang." Keesokan harinya, Rehan dan Winda memutuskan tetap lanjut. Tapi tantangan belum selesai. 2 hari sebelum hari-hari, toko bahan makanan langganan Winda, yang akan menyuplai kebutuhan nasi kotak pernikahan, mendadak tutup karena pemiliknya sakit. Semua bahan penting tak bisa didapat. Winda panik. "Mas, kita nggak punya stok. Uang juga pas-pasan. Kalau catering luar, pasti mahal." Rehan berpikir cepat. Ia langsung pergi dari rumah, naik motor tuanya. 3 jam kemudian ia kembali, dengan 3 karung beras, telur, ayam, dan beberapa bahan lain. "Mbak, ini semua aku ambil dari pasar. Aku utang dulu ke teman." "Nggak apa-apa, yang penting kita tetap jalan." Winda tak bisa menahan tangisnya lagi. Tangis campur syukur dan cinta. Hari pernikahan pun tiba. Tenda biru berdiri sederhana, hiasan seadanya, tapi senyum para tetangga ternyata tulus. Bahkan beberapa yang dulu mencibir, kini ikut bantu angkat kursi dan bungkus nasi. Dan di tengah keramaian itu, Bu Rika datang. Dengan wajah serius, ia mendekat ke Rehan dan Winda yang duduk bersiap di pelaminan. Semua mata tertuju padanya. Ia lalu membuka tas kecil, mengeluarkan sesuatu. Sebuah cincin emas tua. "Ini cincin pernikahan ibu dulu sama almarhum bapakmu. Kalau kamu yakin, pakai ini. Tapi ingat, jangan tanggung-tanggung jadi suami." Rehan memeluk ibunya, menahan air mata. Hari itu, tanpa gaun putih atau jas mewah, Rehan dan Winda resmi menjadi suami istri. Tapi perjuangan mereka baru saja dimulai. Pernikahan sederhana Rehan dan Winda menjadi perbincangan banyak orang. Beberapa mulai luluh dan memuji keberanian mereka.
tapi tak sedikit yang tetap menyindir di belakang. Namun, pasangan muda itu tak ambil pusing. Mereka sibuk menjalani kenyataan baru. Hidup serumah sebagai suami istri dan orang tua dari 5 anak. Hari-hari mereka penuh warna. Ada canda, ada tawa, tapi juga tangis dan peluh. Rehan masih bekerja di bengkel pagi sampai sore, lalu lanjut sebagai kurir malam. Winda tetap menerima pesanan catering, dibantu Raka dan Nisa untuk belanja dan mengantar. Tapi dengan bertambahnya anggota keluarga seorang suami, pengeluaran pun bertambah. Uang jadi makin mepet. Pernah suatu malam, Rehan hanya makan 2 sendok nasi, lalu pura-pura kenyang. Aku udah makan di bengkel tadi, Mbak, katanya. Padahal kenyataannya, ia menahan lapar, agar anak-anak bisa makan lebih dulu. Winda tahu itu, tapi ia pura-pura percaya. Dalam hati, ia menahan tangis. Konflik mulai muncul dari hal kecil. Rehan yang terlalu sibuk kadang lupa mengantar Naila ke sekolah. Winda yang kelelahan, kadang jadi sensitif, dan marah tanpa sebab. Pernah suatu malam, Rehan pulang lebih larut dari biasanya. Winda langsung menyambut dengan nada tinggi. Mas, jam segini baru pulang. Aku di rumah sendirian ngurusin semuanya. Kamu pikir ini gampang? Rehan terdiam, lelah, matanya sembab. Ia meletakkan tas kurirnya pelan. Maaf Mbak, hari ini ada pengiriman keluar kota. Aku nggak mau kita kekurangan. Winda menyesal. Ia memeluk Rehan dari belakang. Maaf juga Mas, aku cuma capek, tapi bukan berarti aku nggak bersyukur. Mereka saling diam, saling memahami, lewat pelukan yang erat. Namun, yang paling berat bukan hanya ekonomi, tapi menerima kenyataan bahwa mereka bukan keluarga biasa. Suatu hari, wali kelas Raka memanggil Winda dan Rehan ke sekolah. Raka berkelahi. Bu, Pak, kata guru itu. Dia bilang temannya mengejek kalau ayahnya masih muda, bukan ayah kandung, dan cuma tukang bengkel. Raka menandok, matanya merah. Rehan langsung mendekat dan berlutut di hadapannya. Raka, kamu marah karena mereka hina aku. Raka mengangguk. Aku gak suka mereka bilang Kak Rehan bukan ayahku. Padahal, aku sayang sama Kak Rehan. Air mata Winda jatuh. Rehan tersenyum kecil, lalu merangkul Raka. Dengar ya, ayah kandung itu penting. Tapi ayah yang hadir dan sayang sama kamu itu yang paling berarti. Raka menangis dalam pelukan Rehan. Dan di mata guru itu, tampak rasa hormat. Hari-hari tak selalu mudah, tapi mereka belajar mencintai, bukan hanya saat bahagia, melainkan juga di tengah kesulitan. Rehan mungkin bukan ayah kandung, tapi sedikit demi sedikit, ia menjadi sosok ayah sungguhan yang melindungi, menyayangi, dan berjuang tanpa pamrih. Hari itu, langit mendung. Seperti biasa, Rehan baru saja selesai mengantar paket terakhirnya di daerah perumahan elit. Peluh masih menetes di dahinya ketika ia berhenti sejenak di pinggir jalan, mengambil napas dan minum air putih dari botol usangnya. Dari jauh, seorang pria tua memperhatikan motor Rehan yang ringkih. Dengan jas rapi dan tongkat di tangan, pria itu menghampiri. Anak muda, boleh saya tanya, itu motor kamu? Rehan mengangguk sopan. Iya Pak, kenapa ya? Dari tadi saya perhatikan kamu bolak-balik antar paket. Cepat, cekatan, tapi motor kamu sekarat. Kamu gak capek? Rehan tersenyum, menunduk. Capek sih pasti Pak, tapi belum waktunya istirahat. Masih banyak yang harus saya kejar. Pria tua itu menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis. Nama kamu? Siapa? Rehan. Pak, besok pagi, jam 8, datang ke alamat ini. Ia menyerahkan kartu nama bertuliskan Adrian Santosa, Direktur PT Anugrah Motor Nusantara. Rehan terdiam. Maaf Pak, saya nggak ngerti. Saya butuh kepala bengkel baru untuk cabang saya yang baru buka. Saya lihat kamu punya semangat dan niat. Datang saja, kita bicarakan lebih lanjut. Pria itu pergi sebelum Rehan bisa menjawab. Rehan hanya berdiri, kaku, seperti habis disambar petir, antara bingung, takut, dan harapan yang membuncah. Malamnya, ia ceritakan semua pada Winda. Mbak, ini gila nggak sih? Mana mungkin aku yang cuma montir biasa ditawari jadi kepala bengkel perusahaan besar. Winda menggenggam tangan suaminya. Mas, hidup kita memang penuh kejutan. Tapi aku percaya, ini bukan kebetulan. Mungkin ini hasil dari semua kerja keras Mas. Pajaya saatnya, Rehan datang dengan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja putih,
yang sudah disetrika berkali-kali, dan sepatu yang ia bersihkan semalaman. Di kantor PT Anugrah Motor Nusantara, ia disambut dengan hangat. Wawancaranya tak panjang. Pak Adrian hanya bertanya soal prinsip kerja, nilai hidup, dan bagaimana Rehan menghadapi tekanan. 1 jam kemudian, keputusan dibuat. Kamu diterima, Rehan. Gaji 2 kali lipat dari sekarang. Tunjangan keluarga juga ada. Tapi ada satu syarat, ujar Pak Adrian. Rehan menahan napas. Syaratnya, tetap jadi orang jujur dan sederhana seperti hari ini. Jangan berubah. Air mata hampir jatuh dari mata Rehan. Ia menunduk, berkali-kali mengucap terima kasih. Sore itu, Rehan pulang membawa kabar yang mengubah hidup mereka. Winda menangis haru saat mendengar semuanya. Anak-anak berteriak girang, mengira ayah mereka sekarang sudah jadi bos besar. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka makan bersama dengan nasi, ayam goreng, dan es teh manis di meja kayu kecil yang sudah mulai lapuk tapi hati mereka hangat. Seperti baru saja diberi matahari di tengah hujan panjang. Rehan memeluk Winda erat. Aku janji, Mbak, kita nggak akan hidup susah terus. Ini awal, bukan akhir. Dan mereka tahu, badai belum sepenuhnya berlalu. Tapi kini mereka punya atap yang lebih kokoh. Harapan, cinta, dan kepercayaan. 3 bulan setelah Rehan bekerja di PT Anugrah Motor Nusantara, perubahan hidup mereka terasa nyata. Gaji tetap, tunjangan keluarga, dan bonus kerja keras membuat Rehan akhirnya bisa menyewa rumah yang lebih layak untuk Winda dan anak-anak. Rumah itu tak besar, tapi punya halaman mungil, kamar yang cukup untuk semua, dan yang terpenting, tak lagi bocor saat hujan turun. Nisa dan Naila bersorak saat melihat ada taman kecil di depan rumah. Bu, kita bisa tanam bunga di sini, teriak Naila, matanya berbinar. Raka, yang tadinya sering murung, mulai lebih ceria. Ia bahkan membuat jadwal piket kebersihan rumah, membuat Rehan dan Winda tersenyum geli. Anak-anak seolah merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Namun, seperti biasa, kebahagiaan yang tumbuh tak selalu berjalan tanpa ujian. Suatu sore, saat Winda sedang menjemur pakaian, seorang wanita datang. Ia cantik, berdandan rapi, dan berdiri di depan pagar, sambil menatap rumah mereka dengan tatapan tak ramah. Winda menyambutnya sopan. Maaf, ibu cari siapa? Wanita itu mendongak, lalu tersenyum sinis. Saya Clara, mantan tunangannya Rehan. Jantung Winda nyaris berhenti berdetak. Clara menyodorkan undangan pernikahan. Tenang, saya nggak datang untuk ribut. Saya cuma ingin Rehan tahu, saya akan menikah minggu depan. Saya juga ingin lihat siapa wanita yang berhasil mengambil dia dari saya. Winda menahan napas, berusaha tetap tenang. Mas Rehan gak pernah mengambil keputusan sembarangan. Bu Clara, kalau Mas Rehan pilih saya, mungkin bukan karena saya lebih baik, tapi karena saya lebih tepat. Clara tertawa pelan, lalu menatap tajam. Kita lihat nanti. Dunia ini kecil, Bu Winda. Kadang masa lalu bisa balik dan merusak apa yang kita bangun dengan susah payah. Winda diam, matanya mengeras. Ketika Rehan pulang, Winda menceritakan semuanya. Rehan terkejut, tapi ia segera memeluk Winda. Aku gak akan pernah menyesal memilih Mbak. Masa lalu ya masa lalu. Aku di sini sekarang dan selamanya. Namun, masalah tak berhenti di situ. Seminggu kemudian, Rehan ditegur manajer karena ada laporan bahwa ia menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ternyata, seseorang menyebar isu bahwa Rehan menyalahgunakan wewenang bengkel untuk bantu usaha catering istrinya. Padahal Winda tak pernah menitipkan apapun ke bengkel. Semuanya fitnah. Rehan ditangguhkan sementara dari posisi kepala bengkel, menunggu hasil investigasi. Gaji pun ditahan. Itu adalah pukulan besar. Setelah semua perjuangan, kini masa depan mereka kembali diguncang. Tapi kali ini, Rehan tidak sendiri. Winda berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya, menatap mata suaminya, dan berkata, kita pernah mulai dari nol. Kalau harus ulang lagi, aku tetap pilih jalan yang sama. Asalkan bareng Mas. Rehan tersenyum, meski hatinya perih. Pelukan Winda membuatnya percaya badai bisa datang kapan saja, tapi rumah yang dibangun dengan cinta selalu bisa dibangun kembali. Hari-hari berlalu dengan penuh tekanan. Rehan yang biasanya ceria kini lebih banyak diam. Winda tetap berdiri tegak, berusaha menjadi pilar kekuatan
Saat semuanya mulai runtuh, anak-anak pun mulai bertanya, kenapa ayah sering di rumah sekarang? Rehan hanya tersenyum dan menjawab, ayah lagi cuti, biar bisa lebih banyak main sama kalian. Namun dalam hatinya, badai berkecamuk, ia merasa gagal, merasa ditikam dari belakang. Tapi siapa? Jawabannya datang. Tak disangka. Suatu pagi, Pak Adrian direktur perusahaan tempat Rehan bekerja datang, langsung ke rumahnya. Winda terkejut melihat pria berjas itu berdiri di depan pintu mereka. Pak Adrian, ada apa ya? Saya ingin bicara dengan Rehan dan minta maaf. Di ruang tamu kecil, Pak Adrian menjelaskan semuanya. Ternyata, penyebar fitnah itu adalah Clara mantan tunangan Rehan sendiri. Ia ternyata punya hubungan dengan salah satu petinggi perusahaan. Sejak tahu Rehan bekerja di bawah jaringan perusahaan itu, Clara berniat menghancurkannya secara perlahan. Saya pribadi menyesal sudah percaya pada laporan yang tidak berdasar. Tim investigasi kami menemukan bahwa laporan itu palsu. Rehan tidak bersalah, kata Pak Adrian tegas. Ia pun menawarkan Rehan posisi yang lebih tinggi sebagai kepala area bengkel di 2 kota sekaligus. Tapi Rehan menatap istrinya, lalu tersenyum pelan. Terima kasih, Pak. Tapi saya mohon izin menolak tawaran itu. Pak Adrian terkejut. Kenapa, Rehan? Saya sadar satu hal, Pak. Saya bekerja bukan untuk jabatan, tapi untuk keluarga saya. Saya ingin lebih banyak waktu di rumah. Anak-anak saya butuh ayah, bukan hanya penghasilan. Kalau boleh, saya ingin buka bengkel sendiri. Kecil-kecilan, tapi jujur dan mandiri. Pak Adrian tersenyum, penuh hormat. Kalau begitu, saya bantu. Anggap saja ini investasi kecil saya untuk anak muda yang punya hati besar. Beberapa bulan kemudian, di sebuah gang kecil, berdirilah bengkel baru. Bengkel keluarga Rehan. Tidak besar, tapi bersih dan ramai. Winda tetap menerima pesanan catering. Kini dibantu Nisa dan Naila. Raka bahkan sering ikut bantu di bengkel, belajar bongkar pasang mesin dengan senyum bangga. Dan Rehan, ia bukan sekadar kepala keluarga. Ia adalah ayah, suami, dan pria yang pernah jatuh, tapi tak pernah menyerah. Suatu malam, saat duduk di teras, Rehan menatap langit bersama Winda. Masih ingat waktu kita cuma punya atap bocor dan dapur berasap? Tanya Rehan pelan. Winda tersenyum, menyandarkan kepala di bahu Rehan. Ingat. Tapi meski begitu, hati kita hangat. Mbak, terima kasih. Sudah percaya sama aku, bahkan saat dunia nggak percaya. Winda menggenggam tangan suaminya. Mas Rehan, hidup kita mungkin tak sempurna, tapi bersama Mas, aku nggak pernah merasa kekurangan. Dan malam itu, di bawah bintang-bintang, mereka tahu bahwa hidup memang berubah total. Tapi bukan karena harta atau jabatan, melainkan karena cinta yang tak pernah surut, dan keberanian untuk tetap bertahan saat badai datang bertubi-tubi.